Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Amma ba'd. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, bersyukur pada Allah kita dipertemukan di sini dalam sebuah niat yang sama untuk mendidik generasi ini. Di awal saya mengucapkan jazakumullah khairan, terima kasih banyak atas kehadiran Bapak Ibu semuanya. Saya tahu ini bukan waktu yang mudah untuk disisihkan untuk acara, karena ini jam kerja, dan karenanya kehadiran Bapak Ibu di sini pasti mengorbankan banyak hal. Karena itulah saya dan teman-teman semua mengucapkan jazakumullah khairan atas kesungguhannya, sungguh sangat luar biasa. Komitmen seperti ini komitmen yang mahal, dan insya Allah tidak ada yang sia-sia, karena semua kebaikan pasti berbalas kebaikan. Segera berharap Allah membalasnya dengan kebaikan hasilnya pada anak-anak kita, karena Allah berfirman, hal jazaa'ul ihsani ilal ihsan. Bukankah kebaikan pasti akan berbalas kebaikan. Karena itulah maka ini sungguh sangat luar biasa, di mana dalam banyak kesempatan saya bertemu dengan banyak sekolah, selalu pembahasannya adalah sangat sulit menggerakkan orang tua. Sekedar diminta untuk datang saja tidak datang, itu keluhan di banyak sekali sekolahan. Ya, apalagi ketika merasa bahwa orang tua sudah menitipkan semuanya, sehingga susah sekali mereka diajak. Padahal satu hal yang selalu harus kita ingat, bahwa amanah pendidikan ini sesungguhnya yang utama di tangan orang tuanya, bukan di tangan orang lain. Bukankah Nabi SAW yang bersabda, ma min maulud illa yuladu al fitrah fa abawahu yahwidanihi aw yunassiranihi aw yumajjisanihi. Jadi kedua orang tua lah yang membuat warna pada anaknya, mau dia jadi Yahudi, Nasrani atau Majusi, adalah orang tuanya. Karena ya tanggung jawab terbesar di orang tua. Saya kemarin ada di Jawa Timur, dan di kampung saya, dan saya silaturahim ke sebuah pesantren untuk silaturahim berbincang dengan teman-teman di pesantren tahfidz itu. Lagi-lagi permasalahannya adalah bahwa tidak mudah menggerakkan orang tua. Untuk Bapak Ibu bisa membayangkan sebuah sekolah yang sekolah itu adalah sekolah tahfidz, artinya tidak semua orang tua memasukkan ke sekolah itu, karena hanya orang tua yang punya visi anaknya menghafal Quran saja yang memasukkan di situ. Apalagi itu adanya di kota saya, dan saya tahu persis bagaimana kota saya, gitu ya. Itu tempat terakhir larinya PKI dulu, PKI Madiun itu terakhir di kota saya. Karena ya masyarakatnya, bahkan itu juga kesaksian teman-teman, ya masyarakatnya begitu, perlu perjuangan yang tidak sederhana hanya untuk menyadarkan bahwa sholat itu wajib. Tidak usah bicara puasa sunnah, tadi Ustaz Lutfi bicara puasa sunnah, bicara itu kejauhan, Pak. Sholat itu wajib, itu perlu disadarkan, tidak sederhana. Bayangkan di pesantren itu saya tanya satu-satu, dan tidak satupun orang yang berasal dari kota saya. Semuanya orang dari luar kota saya masuk ke situ untuk berdakwah di situ. Luar biasa ya. Karena saya menyebut, karena bapak saya juga bertanya ke saya beberapa waktu yang lalu, karena bapak saya tahu persis bahwa saya suka jalan-jalan ke berbagai kota di Indonesia. Bapak saya cuma nanya, Tulungagung sendiri sudah ngundang atau belum? Kota saya Tulungagung. Kamu kok nggak pernah diundang ke kotanya sendiri? Saya bilang kota ini unik, Pak. Dari kota ini, kota kelahiran kita ini, ya, ini kalau di Arab Quraisy ya, tobatnya belakangan. Tobatnya belakangan. Nah, Bapak dirahmati Allah, jadi pelibatan orang tua luar biasa.
Makanya saya sekali lagi mengucapkan terima kasih banyak. Insya Allah kebaikannya tidak kembali kemana-mana, semua kembali pada kita dan anak-anak kita. Saya juga mengucapkan terima kasih jazakallahu khair pada para mujahid pendidikan, para guru-guru yang tidak kenal lelah. Luar biasa perjuangannya. Setiap saya bercerita tentang apa yang dilakukan oleh guru-guru kutab di setiap sekolah yang saya kunjungi, mereka selalu mengatakan bahwa ini kami tidak sanggup melakukannya. Itu luar biasa. Bahkan sekolah yang sudah sangat senior hari ini menjadi sekolah terbesar di berbagai wilayah, sekolah Islam gitu ya, ketika berbincang pun mengatakan kami tidak bisa melakukan ini. Arti itulah, makanya mari kita muliakan betul. Ini adalah guru-guru anak-anak kita. Saya juga orang tua murid di sini, karena anak saya ada yang di WCB sini juga. Karenanya mereka adalah para mujahid, saya menyebutnya mereka mujahid pendidikan, karena ternyata perlu satu hal yang tidak sederhana untuk melakukannya. Karena di madrasah di Kutab Al-Fatih ini itu guru-guru harus belajar sebelum mereka mengajar. Begitu mereka sudah mengajar, mereka masih harus belajar. Jadi bisa dibayangkan Bapak Ibu rahmati Allah, mereka tidak pernah berhenti belajar. Kalau ada orang jadi guru mengajar itu pas, karena kerjaan guru ngajar. Tapi ini guru belajar plus guru harus mengajar juga harus belajar. Itu pekerjaan yang sangat tidak mudah. Ya, seorang guru masih harus belajar ulang, walaupun itu seharusnya begitu memang. Tetapi inilah zaman yang beda ya. Dan saya mendengarkan cerita, mohon maaf, saya punya teman seorang guru di sebuah sekolah SD ya. Dia suka marah-marah di sekolahannya, karena dia cerita ke saya dia suka marah-marah ke teman-temannya, terutama marah ke teman-teman dia yang sudah PNS. Dia sendiri PNS tapi gagal terus ya, nggak jadi ya. Mudah-mudahan marahnya ikhlas, bukan karena nggak jadi PNS, mudah-mudahan ya. Itu dia suka marah karena gitu. Dia bilang satu hal yang sangat biasa, bagaimana malasnya mereka gitu. Ini cerita sendiri ya, tentu tidak semua, saya tidak katakan semua, hanya cerita teman saya berceritanya teman saya, bahwa di sekolahan dia ngajar itu ya, anak-anak dikasih tugas di kelas, kemudian gurunya pergi main handphone, Pak. Sampai dia marah-marah, sampai dia bilang Anda nih zalim semuanya, ini anak-anak kita Anda tinggal main handphone. Betul, jam kerja. Makanya saya ingat di Bapak Ibu di Kutab Al-Fatih ini, kalau waktunya jam kerja itu kan ada grup para guru, ada grup WhatsApp para guru. Itu kalau ada yang suka naikkan tulisan atau sesuatu, itu mesti ada yang mengingatkan lagi jam ngajar ya, karena di kami tidak diizinkan itu. Bisa bayangkan itu. Jadi negara kita ternyata membiayai para PNS, sebagian PNS yang ternyata mereka hanya mengabaikan tugas masing-masing ya. Karena itu maka mari kita syukuri juga ini, kita dianugerahi para mujahid pendidikan yang luar biasa. Dan saya merasa bahwa ini satu anugerah yang sangat dahsyat diberikan kepada kita semuanya, baik di Kutab Al-Fatih ataupun kita semua sebagai para orang tua. Juga anak-anak kita yang hari ini dari tahun ke tahun mereka mudah-mudahan menjadi lebih baik, yang dididik dalam suasana Islami. Dari pagi sampai siang hari ini kita mendengarkan ayat-ayat Allah dilantunkan oleh lisan cilik mereka. Mereka melantunkan keagungan ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini sudah parade tasmi yang ke-7 di tahun 1437 Hijriah, di hari Tasu'a. Dan anak-anak kita, Bapak Ibu seperti yang sudah saksikan, sudah sangat akrab dengan lisan mereka dengan ayat Allah Subhanahu Wa Taala, dan itu satu hal yang mulia sekali. Dan seperti saat mungkin banyak anak-anak Muslim lain yang masih menjadi PR besar, tahfidz Al-Quran itu, Bapak Ibu, walaupun hari ini sudah di mana-mana ada program sekolah-sekolah segala macam tahfidz ada. Itu saya selalu ketika datang ke lembaga tahfidz sharing dengan teman-teman di berbagai pendidikan Islam gitu, dan mereka minta saran, biasanya saya selalu katakan tahfidz ini baik sekali, karena kebangkitan Islam itu salah satu buktinya adalah kebangkitan Al-Quran. Tanpa itu tidak ada kebangkitan Islam, itu pasti omong kosong. Jadi kalau ada sebuah kelompok, ada komunitas atau apapun bicara kebangkitan Islam tapi Qurannya tidak tumbuh, pasti omong kosong. Mudah sekali ngukurnya.
pasti itu merupakan sebuah khayalan belaka kalau Al-Qurannya tidak tumbuh di semua hal, termasuk hafalan seperti anak-anak kita. Saya selalu berikan saran karena karena biasanya yang bertanya ke saya adalah para hufal, para hafid yang memang para penghafal Al-Quran. Saya cuma bertanya biasanya. Saya ingin katakan kepada teman-teman bahwa para ustadz-ustadzah, antum merasakan apa tidak kalau banyak di antara kita penghafal Al-Quran tetapi secara akhlak belum Qurani. Antum bisa melihat bagaimana para penghafal Al-Quran tetapi secara keseharian jauh dari konsep Qurani yang ada. Murni memang dia seperti kaset bisa memutar ulang Quran tanpa harus membuka, tetapi jelas dia tidak mensucikan jiwanya. Pada Quran jelas mengatakan tugas Nabi adalah setelah yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim, setelah membacakan ayat harus mensucikan jiwa. Dan biasanya teman-teman hafid ini selalu mengatakan keadaan seperti itu sangat banyak, sangat banyak. Kemudian baru saya katakan, bukankah muncul sebuah pertanyaan besar akhirnya, bahwa akhirnya berarti Al-Quran yang sudah dihafalkan orang untuk bisa sampai hafal 30 juz perlu berapa kali bolak-balik ngafalnya, Pak? Ya, untuk baca bolak-balik, ada yang cepat selesai beberapa bulan, ada yang setahun, ada yang 2 tahun, ada yang 3 tahun, dan seterusnya. Sepanjang itu mereka baca Quran, dan Quran berarti tidak ada efek sama sekali. Quran tidak ada efeknya, padahal dibaca setiap hari. Berarti tidak ada efek sama sekali bagi kehidupan seorang. Masih ada yang salah, masih ada yang salah pendidikannya. Dan pasti bukan ini yang kita inginkan, dan bukan ini pula yang diinginkan oleh Allah dan Rasulnya. Karena itu Bapak Ibu rahmati Allah SWT, karena itulah maka saya mengulangi sekali lagi bahwa ini sudah berulang-ulang kita sampaikan, Kitab Al-Fatih ini target Qurannya hanya 7 juz, tidak banyak, 7 juz. Kalau ada yang selesai di rumahnya masing-masing, itu anugerah Allah, dan itu adalah karya para orang tua yang luar biasa. Tapi Kitab Al-Fatih secara sistem di pendidikan Kitab Al-Fatih itu hanya 7 juz, tidak banyak. Sehingga saya selalu katakan, kemarin belum lama juga ada beberapa rombongan orang datang ke rumah saya, jauh datang dari seberang pulau, datang ke rumah, kemudian ingin belajar kitab, sudah datang ke kitab segala macam, sudah melihat, terakhir datang ke saya sebelum mereka pulang ke kampungnya. Kemudian mereka bertanya banyak hal. Saya bilang, antum sudah membaca tulisan kita di modul kitab? Dan sudah. Saya bilang ke teman-teman, kalau antum maunya adalah tahfidz, saya tunjukkan lembaga tahfidz yang SD selesai 30 juz, bukan Kitab Al-Fatih. Kitab Al-Fatih nggak cocok buat ini konsep antum. Kalau antum pengennya tahfidz 30 juz, saya tunjukkan, sebutkan yang paling dekat, bahkan lembaga mereka sendiri. Lembaga mereka sendiri artinya mereka ini ada di bawah sebuah kelompok dakwah yang di salah satu pendidikannya saya tahu dekat saya juga targetnya SD 30 juz atau SMP paling jauh 30 juz. Saya bilang saya tunjukkan, atau kalau sendiri itu kan daripada nggak usah kesini, atau ke situ saja. Kenapa saya berkali-kali menekankan ini di saat orang bergelora menggelombang untuk menghafal 30 juz? Saya katakan ke teman-teman yang datang bahwa ini adalah hasil bacaan saya. Jadi izinkan saya menimpulkan hasil bacaan saya terhadap apa yang saya pelajari, bahwa ketika anak-anak SD kita dorong untuk hafal 30 juz, saya bilang saya sudah bicara tentang para penghafal cilik dalam sepanjang sejarah Islam. Itu sudah bertahun-tahun sebelum Kitab Al-Fatih ada. Cijantung jadi saksinya. Teman-teman yang bersama kita dulu di Cijantung dan ikut kajian kita di sebuah masjid namanya Masjid Nurul Iman dan Masjid Al-Munawwarah di Cijantung, semua tahu bahwa saya pernah menyampaikan, slide-nya pun masih ada sampai hari ini. Bertahun-tahun sebelum Kitab Al-Fatih ada, saya sudah sampaikan. Rata-rata dalam sejarah kebesaran Islam, siapapun mereka, apapun keahliannya, mereka hafal Quran usia 10 tahun. Itu sudah saya sampaikan. Tapi mengapa? Saya tahu persis, saya sadar betul bahwa itu harus dicapai. Dan bahasa Ibnu Khaldun jelas bahwa usahakan anak-anak selesai menghafal Quran 30 juz sebelum memasuki usia balik. Saya tahu persis kalimat itu. Tetapi mengapa Kitab Al-Fatih tidak itu? Karena itulah saya katakan bahwa saya mengamati betul keadaan negeri ini.
masyarakat. Tadi saya katakan Pak, di kota saya masih banyak masyarakat yang perlu disadarkan bahwa sholat wajib, sholat 5 waktu itu wajib. Nggak usah bicara jauh-jauh, sholat 5 waktu itu wajib. Itu perlu disadarkan. Muslim, kalau tidak muslim saya nggak berbicara, harus disyahadatkan dulu. Artinya betapa jauhnya, dan ini bukan, tentu Bapak Ibu bisa bayangkan, bukan hanya di kota saya. Karena itulah Bapak Ibu, saya selalu katakan berulang bahwa di Kutab Al-Fatih, Kutab Al-Fatih ini sedang membangun fondasi dasar, sangat dasar, sangat dasar. Kalau yang ingin buru-buru, saya selalu ingin, saya persilahkan, silahkan. Saya tunjukkan sekolah tahfidz yang terbaik kalau perlu. Saya tunjukkan sekolah tahfidz yang SD 30 juz selesai. Betulan. Saya dari awal saya sudah katakan itu, dan ini saya ulang kembali, saya ulang berkali-kali. Teman-teman juga sudah sering mengulangnya. Mengapa? Karena tadi hasil dialog saya dengan para hufad, para penghafal Al-Quran di negeri ini, dan itu diakui oleh beliau-beliau yang memang ahli Quran sehari-hari, sejak kecil bersama Quran sampai sekarang bersama Quran, dan seterusnya bersama Quran. Bagaimana ketika para penghafal Quran tetapi sama sekali keyakinannya, akidahnya, akhlaknya, ibadahnya tidak sama sekali tidak mencerminkan Quran yang dihafalnya, sama sekali. Ya, dan karena itulah ini suka terjadi ketimpangan yang ajaib. Contoh, saya berikan contoh. Ada orang yang sok banget bicara akidah, luar biasa bicara akidah. Saking semangatnya, banyak sekali orang yang salah di mata dia. Luar biasa, kesalahan banyak yang salah. Karena mengatakan bahwa ini akidah yang pertama, yang utama. Saya bilang itu juga kita sepakat. Yang itu kita sepakat. Tapi begitu sampai pada terapan kehidupan, tidak masuk, Pak. Tidak masuk. Saya pernah ngobrol juga dengan banyak teman-teman, ketika umpamanya ada yang menyampaikan dengan sangat semangat. Bahkan kemarin saya di kampung juga ditanya oleh teman saya sekolah, ya, bertanya tentang sistem tauhid. Ya, saya bilang, sampai ke antum juga ternyata. Ya, itu bisa bayangkan teman-teman Allah, berapa banyaknya mereka-mereka yang membicarakan itu tapi tidak konsisten. Saya bilang, kalau antum katakan negeri ini sistemnya tauhid, ahsan antum keluar dari sini. Itu luar biasa. Itu baru saya kagum dengan konsistensi itu. Sebuah sekolah, ada sebuah sekolah yang pemiliknya juga luar biasa semangat akidahnya. Juga mengatakan ini sistem tauhid, tapi gurunya masih ngubur-ngubur PNS dan masih ngubur-ngubur dana bos. Saya bilang, antum berarti pengen duitnya aja. Gimana ceritanya? Sampai saya tunjukkan, antum tahu, mohon maaf, saya bilang, Kutab Al-Fatih tidak pernah mengkafirkan negara ini. Tetapi antum tahu di sini sekolah Kutab Al-Fatih ditawari, Pak, sebagai sekolah ditawari dana ini, pasti kalau ikut ini maka dapat dana dari negara, halal. Tapi Kutab Al-Fatih mengatakan nggak usah, Pak, nggak perlu. Ya. Kalau karena kami hanya mengkhawatirkan sebuah konsekuensi akan kurikulum. Kita katakan kalau kurikulum ini tidak diganggu-ganggu, kemudian uang yang diberikan tidak mengganggu kurikulum sama sekali, dan itu halal, pasti kami terima. Cuma kalau kami mengkhawatirkan bahwa itu akan mengganggu, maka kami tidak berani terima. Dan seterusnya. Artinya masih banyak yang belum sesuai, Pak, dengan kalimat yang keluar, dengan terapan dalam kehidupannya. Dan yang seperti ini bahkan luar biasa, sangat banyak yang tidak paham. Bahkan para pendidik, kalau orang umum tidak paham wajar, Pak. Para pendidik Islam pun tidak paham. Ketika saya berbicara tentang iman, akidah, itu kan bukan teori di atas buku, ya kan? Bukan teori di atas buku. Tapi tadi, bagaimana tertanam dalam jiwa mereka untuk hidup lebih mulia. Kalau mati pun mati mulia, gitu kan? Bahwa mereka harus manfaat buat seluruh manusia yang ada, rahmatan lil alamin. Bahwa mereka sangat mudah berkorban dan berkorban karena Allah Subhanahu wa taala, karena mereka punya keyakinan yang kokoh, akidah yang kuat. Apa yang mereka keluarkan tidak akan mengurangi harta mereka, dan mereka tahu bahwa Allah akan membalas dengan kebaikan juga. Itu akidah, Pak. Itu akidah dalam keseharian, ya. Dan ternyata itu dia tidak bisa. Ketika ada orang-orang yang nanya ke saya, itu cara menanamkannya
ngajarin pakai kitab apa? Ulama saya ditanya, saya bilang, anak-anak itu antum ngajarin kitab gak paham juga. Ini bukan antum dudukkan, antum bukain kitab-kitab tauhid, bukan. Ini bukan itu. Antum tanyakan pada Rasul bagaimana mereka dulu, bagaimana Rasul menanamkan iman para sahabatnya, akidah para sahabatnya, bagaimana mengawal akhlak mereka. Tidak dengan hanya diceramai dalil, ini begini, dalilnya ini, ayat ini, hadis ini, berkata, kitab itu nanti ada babnya. Jadi tidak ada yang nanggung, Pak. Di kita ini semua serba nanggung. Belajar kitab juga nanggung, nggak selesai. Kitab tuh masuk ke kepala, nggak turun ke hati, ya kan? Di kepala juga sebagiannya hilang. Itu yang ada. Kita tidak ada yang mau nanggung. Biar dia tertanam betul dalam kehidupan sehingga dia menjadi kehidupannya, itu kesehariannya. Kita membahasakannya dengan bahasa mendarah daging. Dan setelah itu, maka ketika mereka belajar Alkitab, belajar kitabnya, kitab apapun itu, tak ada yang nanggung. Belajar selesai. Jadi, kalau para ulama dulu, kitab itu bukan dipelajari, dipahami, Pak, dihafal. Kalau Al-Quran dihafal kan wajar ya. Quran, hadis dihafal itu wajar karena wahyu. Kitab ulama dihafal. Kalau kita belajar fikih kan gitu, pokoknya air, jenis-jenis air gitu kan. Kalau di ulama dihafal, tekstual dihafal, bukan dipahami, dihafal. Jadi sudah nggak ada hari ini. Dan maksud saya di negeri ini sangat jarang hal itu dilakukan. Karena ya harusnya tidak ada yang nanggung. Ya, dan inilah yang kita ingin mengembalikannya hanya semampu kita. Tentu dengan keterbatasan saya dan teman-teman semuanya, maka kita hanya ingin mengembalikan semampu yang kita bisa kembalikan. Sisanya nanti biar dilanjutkan estafetnya oleh anak-anak kita. Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Makanya anak-anak kita yang hafal Quran di sini di kitab Al-Fatih yang saya dengan jelas katakan 7 juz saja targetnya, diselesaikan menjadi syarat kelulusan, bukan hasil 1-2 anak. Saya sudah berbincang dengan penanggung jawab Al-Qurannya. Di kita ada Ustadz Fuad, dan saya sudah sampaikan ada Ustadz Ja'far, dan saya katakan bahwa secara saya ingin menaikkan itu secara sistemik sampai nanti mencapai apa yang pernah saya jelaskan bertahun-tahun lalu tentang bahwa dalam sejarah Islam orang-orang besar menyelesaikan Qurannya rata-rata usia 10 tahun. Tapi itu nanti biarkan ini berjalan dulu. Kalau sudah 7 juz bersistemik akan kita naikkan bertahap, 10, 15, 20, 30 juz atau seterusnya. Kita akan naikkan bukan 1-2 anak yang selesai. Kalau cuma 1-2 anak yang selesai, itu bukan sistem yang bekerja. Nah, seperti sekarang pun kitab Al-Fatih sudah ada yang hafal 30 juz, ya kan? Dan tidak 1 anak. Tapi yang bekerja bukan sistem, bukan kitab Al-Fatih. Kitab Al-Fatih benar membuka jalan, memberikan motivasi, membuat anak menjadi cinta Quran, itu benar. Dan itu memang sesuatu yang sangat mahal. Karena di mana-mana tahfidz Quran juga seringkali menjadi momok yang menakutkan. Anak-anak kalau sudah sampai pelajaran menghafal itu sudah, itu sudah kiamat, Pak. Mereka sudah sangat tidak nyaman, ya. Sangat tidak nyaman. Saya juga bertutur ke sebuah lembaga tahfidz, lembaga pesantren tahfidz, bahkan tahfidz Al-Quran. Saya berbincang dengan ustadz-ustadznya juga. Saya bercerita bagaimana kecintaan anak-anak di kitab Al-Fatih terhadap Al-Quran, dan apa yang sering diceritakan oleh guru-guru di kitab di madrasah tentang kecintaan terhadap Quran, saya sampaikan ke mereka. Sebagai sebuah pesantren tahfidz, mereka mengatakan, wah saya merinding nih Ustaz nih dengan cerita antum. Artinya seringkali juga bahwa apalagi anak-anak kita yang masih kecil, ya kan? Mencintai Al-Qurannya masih belum dapat kadang-kadang, tapi sudah dipaksa untuk ditekan dengan menghafal Al-Quran. Akhirnya Al-Quran itu bukan sesuatu yang indah dan dinikmati. Padahal Islam itu sesuatu yang indah dan dinikmati, tetapi sesuatu yang seram, menakutkan, tidak nyaman, ya. Dan bukan itu. Quran sudah memberi jaminan, walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim mudzakir. Jaminan Allah bahwa Quran itu kalau mau diingat-ingat itu paling mudah. Sebutlah kami mudah, kan kata Allah. Artinya kalau itu dijamin Allah bahwa itu mudah, artinya berarti itu mudah, sangat mudah.
Karenanya saya membuatkan sistem ini tentu akan dinaikkan bertahap. Sekali lagi harus sistem. Saya buatkan, saya katakan ke teman-teman, kalau lulusan Kitab Al-Fatih bertarget 7 juz, yang 7 juz yang sampai sekarang, kalau dipindahkan ke Madrasah Al-Fatih kita, maka di tahun pertama mereka selesai 30 juz ya, dengan izin Allah. Dan itu artinya kira-kira kisaran usia mereka 12 sampai 13 tahun. Kan kalau lulus Kitab Al-Fatih 12, berarti kurang lebih 13 tahun mereka selesai 30 juz. Berarti kalau begitu saya punya PR 3 tahun ke bawah. Karena 13 mereka selesai, saya punya PR menurunkan di 12, menurunkan di 11, menurunkan di 10. Begitu. Supaya bisa dijangkau pendidikan, cara berpikir pendidikannya oleh masyarakat ini. Ya, dan itulah wabillahi rahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka bergerak dengan sistemik itulah yang kemudian membuat masyarakat ini juga akan tumbuh baik bersama-sama. Bukan hanya 1-2 orang yang baik kemudian kelelahan di masyarakat yang rusak, tapi menjadi baik bersama-sama. Bapak Ibu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, semboyan di parade tasbih yang ke-7 ini sebenarnya disampaikan di hadis tadi itu tentang 4 perbandingan yang Rasul bandingkan, yang keempat-empatnya adalah Rasul bandingkan dengan tumbuhan ya. Ada yang beriman membaca Quran, ada yang beriman tidak baca Quran, ada yang munafik tapi baca Quran, ada yang munafik tapi tidak baca Quran. Matsalul mu'min alladzi yaqra'ul Quran kal utrujjah. Suatu hari waktu saya masih mahasiswa, dulu kampus saya di Salemba 32 situ. Suatu hari di salah satu jam itu kosong karena dosennya tidak bisa hadir. Kosong, kemudian ada dosen kami dari Mesir menggantikan beliau datang. Beliau membawa buah, dibawa buahnya di kelas. Buahnya agak besar, bukan kecil ya, besar, ditaruh di mejanya. Dan kemudian beliau mengatakan, kalian tahu apa yang saya bawa? Kemudian beliau belah di kelas itu, buah itu dibelah. Kemudian kita diminta untuk mencium buahnya. Kalian cium buahnya, aromanya segar sekali. Terus dibelah kecil-kecil, disuruh makan. Cobain, yang mau nyobain silahkan coba. Beliau mengatakan, inilah utrujah. Inilah utrujah. Kemudian beliau bacakan hadis ini. Kemudian ketika saya ke Jeddah, saya mampir di rumah salah seorang ahli ilmu, seorang dokter. Makan di rumah beliau kemudian di depan rumah, waktu itu sholat zuhur atau asar, dari rumah jalan kaki ke masjid dengan beliau. Di depan rumah beliau itu ada tumbuhan jadi ada tumbuhan merimbun gitu. Kemudian beliau dipetik itu, dipatahkan itu beberapa tangkainya, dikasih ke saya. Kata beliau, ini roihana, ya. Bukankah ada kata roihan di sini? Ya, kata beliau ini roihan. Dan saya penasaran karena itu ternyata ada bunganya, daun. Itu saya coba patah, saya cium. Ini bau kemangi, bau kemangi kan ya? Ini bau kemangi nih. Saya nggak tahu apakah sejenis, tapi hidung saya karena hidung Indonesia, hidungnya ini hidung kemangi pokoknya. Okay. Wallahu alam gitu ya. Kalau kemangi di kita dimakan juga enak masalahnya. Saya nggak tahu, tapi sayangnya saya lupa, saya nggak gigit, harusnya saya gigit dulu. Saya cuma cium, ini aroma kemangi. Karena beliau katakan ini roihan. Tapi dokter yang sering saya sebut dokter yang saya sering katakan bahwa beliau peneliti Al-Quran, beliau mengatakan roihan itu sebenarnya adalah jenis tumbuhan apapun, bunga atau apapun yang punya aroma. Karena kata roihan itu yang aromanya mewangi, ya, itu kata beliau. Kalau hanzalah saya belum pernah tahu, belum ada dosen saya atau ahli ilmu yang menunjukkan ini hanzalah. Yang saya pernah tahu utrujah dan roihan. Kalau korma semua kita tahu.
Para ahli ilmu mengatakan bahwa kenapa Nabi menyampaikan 4 tumbuhan ini. Pembahasannya sebenarnya ada dua poin besar. Pembahasan pertama berhubungan dengan jiwa yang tidak terlihat di dalam diri kita, hati kita. Dan yang kedua adalah apa yang bisa dinikmati dilihat oleh orang lain. Jadi apa yang tidak terlihat dan apa yang terlihat oleh orang lain. Sebenarnya 2 poin itu yang dibahas oleh Nabi SAW di hadis yang cukup panjang ini, di mana Nabi mengatakan orang yang beriman yang membaca Quran. Kalau beriman itu iman dalam hati, tak kelihatan iman itu aslinya. Kalau membaca Al-Quran, Bapak Ibu baca Quran, itu siapapun bisa dengar. Tetangga bisa dengar, teman bisa dengar, siapapun di samping kita bisa dengar. Kalau pakai speaker begini, mic bisa kemana-mana kedengarannya. Karena para ulama mengatakan bahwa ketika Nabi mengatakan bahwa kal utrujah thayyib wa ta'muha thayyib, aromanya baik, aromanya wangi baik, dan rasanya juga lezat, maka artinya dua-duanya, Pak. Dia secara pribadi dalam dirinya orangnya baik, orangnya baik. Itu berhubungan dengan masalah rasa. Karena rih dan ta'am, rih itu aroma, ta'am itu rasa. Yang dimaksud dengan rasa adalah iman, yang dimaksud dengan aroma adalah Quran. Karena orang beriman yang baca Quran, orang munafik yang baca Quran, orang beriman yang tidak baca Quran. Jadi Quran adalah aroma. Dan itu bermasalah imannya, iman kita. Nah, iman kita inilah, kalau utruja itu baik dua-duanya. Secara pribadi orang beriman baik, memang orangnya baik. Kemudian ternyata dia aromanya juga baik. Aromanya artinya dia bisa dinikmati oleh siapa saja manusia yang ada. Siapapun orang yang ketemu dia merasakan kebaikannya, sampai orang mengatakan dia orang baik. Sehingga orang mencium aromanya, aroma yang baik. Orang bisa katakan semua tetangganya, temannya apa, ya, bisa sepakat mengatakan dia orang baik. Kalau orang beriman yang tidak membaca Quran, nah mudah sekarang, asli memang dia baik. Tetapi karena tidak punya Quran, tidak ada Quran yang dia baca, dia amalkan, tidak ada Quran yang dia sampaikan, maka kemudian aromanya tidak sampai ke masyarakatnya. Jadi Quran itu penting untuk menyampaikan kebaikan ke seluruh masyarakat. Jadi kalau anak-anak kita adalah para ahli Al-Quran, yang kerap mereka adalah orang-orang yang cinta Al-Quran dan bersama Quran, maka mereka adalah sebuah kebaikan yang menyebar di masyarakatnya. Adapun orang munafik yang tidak membaca Al-Quran, orang munafik yang membaca Al-Quran, oleh Nabi sebut sebagai raihan. Raihan itu aromanya luar biasa, citranya di masyarakat luar biasa. Oh ya, tetapi aslinya dia orang rusak, munafik. Orang munafik hatinya buruk, jahat, tapi cuma kesan di masyarakatnya orang tertipu oleh kebaikan yang sesungguhnya itu hanya manipulasi kehidupan dia. Adapun orang yang paling rusak adalah Hanzalah, seperti Hanzalah, di mana munafik yang tidak baca Al-Quran, sudah munafik, rusak di masyarakat pun dia dikesankan menjadi orang yang rusak. Empat pembagian itu sebenarnya 4 bagian manusia yang sesungguhnya di masyarakat kita. Karena itulah yang diharapkan oleh Nabi SAW, tentu yang paling atas diharapkan. Kalau yang level 2 itu masih bagus, tetapi itu seharusnya bukan level kita dan keluarga kita. Itu level masyarakat muslim yang mukmin, yang ya masih perlu ditumbuhkan kecintaannya pada Al-Quran, tapi bukan keluarga kita. Keluarga kita harus berupaya untuk sampai di level utrujah. Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, untuk itu maka mari kita terus dukung anak-anak kita untuk belajar Al-Quran Al-Karim. Dan makanya Bapak Ibu perhatikan di Kitab Al-Fatih kita mulai tadi sudah kita dengar anak-anak mulai kita perkenalkan dengan hadis Nabi SAW, gitu ya, karena mereka harus tahu setelah Al-Quran ada hadis Nabi. Mereka mulai kita kenalkan dengan hadis yang banyak, yang barokah betul kitabnya, kitab Arba'in Nawawi, dan anak-anak mulai menghafalnya, ya. Dan karenanya Bapak Ibu, Madrasah Al-Fatih kita itu akan banyak selesai tugasnya. Kalau di kitab Al-Fatih banyak yang selesai tugasnya. Saya sekarang di Madrasah Al-Fatih meletakkan hafal hadis Arba'in Nawawi itu nanti setelah mereka selesai 30 juz. Jadi masih lama banget, Pak. Tapi mau apa dikata, saya mendapatkan anak-anak yang bukan lulusan kitab Al-Fatih.
Jadi itu masih nanti saya tundanya, karena nanti Arba'in Nawawi akan saya gabung dengan Bulughul Maram untuk mereka hafal 1600 riwayat. Artinya ya masih sangat jauh. Sudah begitu mereka tidak masuk tahun 1. Kalau tahun 1 itu saya anggap mereka sudah minimal 7 juz atau minimal 5 juz. Ya, itu anggaplah itu paling minimal dengan akhlak yang baik. Tapi ternyata kan juga belum, karenanya tidak masuk tahun 1 tapi tahun 0. Akhirnya masih perlu berapa? Tahun 0, tahun 1, tahun 2 untuk sampai di hadis Arba'in Nawawi. Di kitab Al-Fatihah anak-anak sudah mulai ngafal, ditunjukkan hadis yang paling panjang di Arba'in Nawawi tadi. Ya, hadis yang kedua riwayat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Dan dari sebagainya juga kita sudah mulai mengenalkan di anak-anak. Setelah sepanjang tahun mereka belajar tentang pelajaran berbagai macam pelajaran IPA, bahasa, tetapi menggunakan juz 30. Sebenarnya Bapak Ibu tahu, ada alam dalam juz 30, ada manusia dalam juz 30, ada kisah dalam juz 30 dan seterusnya. Di level konuni sampai terakhir, konuni 2, 3 dan 4, Bapak Ibu yang anaknya sudah di level itu pasti sudah merasakan. Dan lagi-lagi saya harus mohon maaf karena Bapak Ibu bingung mau ngajari anaknya apa yang mau diajarkan, ya kan. Ketika guru memberikan pesan agar orang tua memurojaah umpamanya tafsir Al-Fatihah gitu ya. Kadang-kadang anak-anak nanya apa pertanyaannya, kita juga bingung jawabnya ya. Ya, karena buku panduannya belum ada ya Pak ya. Jadi buku panduannya belum ada. Sebenarnya sudah ada panduannya tapi masih sepotong-sepotong. Mudah-mudahan saya sudah selesaikan. Nah, itu semua juga hanya pengenalan supaya mereka tahu bahwa kitabullah yang istimewa yang mereka hafal itu begini cara memahaminya. Beginilah alur yang diberikan ulama. Saya memberikan alur, makanya saya tidak ingin mereka hanya belajar sebagaimana seorang seperti saya kuliah kemudian belajar tafsir. Nah, kita hanya ingin mengenalkan ke mereka. Syukur-syukur mereka kita harapkan dapat ruh Quran itu, semakin cinta semakin bangga. Tetapi ini rangkaian alur ini mereka akan hafal, karena mereka akan mendapatkan dari mulai keutamaan ayat dan surat kalau ada, munasabah, kemudian berbagai macam ilmu yang berhubungan dengan tafsir, baru kemudian tadabburnya atau tafsirnya. Nah, itu semuanya sebenarnya kita ingin mengenalkan. Inilah ilmu dasar. Ini ilmu sangat dasar, sangat fondasi. Ya, yang ingin segera membuat kamar silahkan buat sendiri di tempat lain. Kami sedang bangun pondasi. Pondasinya belum beres Pak, belum cukup pondasinya. Seiring tentu dengan keinginan kita membangun gedung yang tinggi, maka pondasinya pasti nggak dangkal. Pasti tidak dangkal. Bapak Ibu kan lihat kan gedung-gedung besar di ibu kota atau di sekitar kita, itu asal bangunannya mau tinggi, pasti pondasinya sangat kuat, sangat dalam. Nggak bisa. Jadi kalau mau pondasi dangkal terus buru-buru ya itu. Saya hanya khawatir kalau dipaksakan ambruk lagi nanti. Sudah capek-capek kita membangunnya, sekian tahun berikutnya roboh kembali. Itu yang berbahaya. Ya, disitulah saya ingatkan ini sebagai pengulangan berkali-kali. Mudah-mudahan kita semakin memahami bahwa insya Allah kalau hafal Quran 30 juz apa gitu, insya Allah itu insya Allah tidak sulit. Saya hanya kebayang mungkin coba kan anak-anak konuni yang sangat cinta Al-Quran seperti anak-anak kita ini kan. Anggaplah anak konuni menjelang terakhir, setahun menjelang terakhir Pak. Tahun terakhir anggaplah kasih mereka ke kita untuk umpamanya tahun terakhir mereka nyantri nggak pulang setahun full. Saya yakin mereka selesai 30 juz. Bismillah. Gak sulit. Untuk anak-anak yang sudah cinta Quran itu udah mobil jalan sendiri Pak. Itu nyala langsung jalan. Itu kita ingin sekali, karena banyak sekali tadi. Bahkan ada anak-anak yang punya hafalan Al-Quran, tetapi selalu kayak mobil mogok, untuk menyalakannya harus dorong-dorong dulu. Karena itulah kalau babnya, mohon maaf, kalau babnya hanya, menggunakan kata hanya saya mohon maaf, kalau babnya hanya menghafal Al-Quran 30 juz tidak sulit insya Allah, karena itu jaminan Qur'ani. Tidak sulit. Ya, dan ini hal yang harus kita pahami secara urutan. Tentu nanti kayak tadi juga, umpamanya belajar hadis gitu kan, ya jangan nanggung belajar hadis. Ketika saya juga tidak tahu apakah anak-anak akan tercapai, tapi saya bilang ini bukan hayalan, karena saya sendiri
dari sejak usia, bahkan saya terlambat menghafal hadis. Andai saya menghafal hadis dari usia kecil, ya saya semua terlambat Pak, nggak usah diikuti ya. Tidak boleh terulang di anak-anak kita. Saya sering ceritakan bahwa sehingga walau saya orang yang sangat idealis, saya sangat idealis dan punya target yang tidak boleh diturunkan, tapi sekali waktu saya menurunkannya dengan cara melihat kepada diri saya sendiri. Ya, saya kebayang bagaimana target di anak-anak saya sendiri. Saya untuk mensyukurinya, supaya saya bilang, yuk kita syukuri gitu. Saya ceritakan karena saya ini kurang lebih usia 15 tahun baru hafal juz 30. Kebayang kan terlambat jauhnya. Juz 30 anak kutab Al-Fatihah umur 7 tahun. Juz 30 ya. Jadi spare jaraknya udah benar. Antara saya dengan anak-anak saya dan anak-anak kita semuanya itu spare-nya kurang lebih sudah antara 5 sampai 10 tahun ya. Jaraknya sudah benar itu. Karena keterlambatan saya sangat jauh. Baru saya menghafal hadis, Qurannya saat itu juga tidak sempurna, hadis juga tidak sempurna. Tapi ya gitulah, tambal sulam. Tapi itu yang begitu itu udah luar biasa untuk ukuran hari ini. Ukuran hari ini. Makanya saya sering katakan kita tidak hanya bicara hari ini. Kita sedang bicara sebuah zaman yang akan menyambut kita setelah ini. Nah Bapak Ibu, jadi begitu menghafal hadis segala macam, semua nanggung, gak ada yang beres ya. Saya pernah menghafal, pokoknya dikasih kitab sebenarnya dari Sahih Bukhari, menghafal gitu ya, hanya dapat 2 bab yang awal, berhenti ya, sampai di situ. Saya nggak tahu apa kurikulum yang berhenti di situ. Buka kitab Bulughul Maram, disuruh menghafal, ternyata hanya bab yang paling terakhir. Paling terakhir Kitabul Jami' itu ada 100-an hadis, itu disuruh hafal. Kalau setoran harus seperti setoran Al-Fatihah gitu. Tapi ya cuma sepotong satu bab dari sekian banyak bab di Kitab Bulughul Maram umpamanya. Gak ada yang selesai. Kita nih belajar gak ada yang tuntas. Belajar fikih juga sama. Tak sama. Gak pernah ada yang tuntas belajar ilmu kita. Bahkan tanyakan pada teman-teman yang kuliah fakultas syariah. Di sini banyak semanulipia yang fakultas syariah, Pak. Silakan tanyakan ke teman-teman ya. Belajar itu nggak beruntung selesai. Akhirnya kita tidak pernah terbiasa menyelesaikan sebuah ilmu. Itu PR-nya. Nah, saya ingin itu dirombak ulang di negeri ini. Kita mulai dari awal selesai, pindah ilmu lain, mulai selesai, gitu. Makanya kebiasaan kita baca buku nggak pernah selesai, ya kan? Buku kepet, sebagian yang menarik, sebagian sudah tutup, selesai. Itu kebiasaan kita ya. Malah ada yang cuma baca daftar isi, udah selesai ya. Terus orang udah baca isinya, lupa baca muqaddimahnya pula, dan seterusnya. Baik, jadi artinya kita selesaikan sampai selesai bahasanya. Dan itu memerlukan tenaga yang juga tidak sederhana. Karenanya Bapak Ibu, terakhir saya cuma ingin menyampaikan juga permohonan maaf saya dan teman-teman semuanya ya. Anak-anak menjadi begini saja kami sudah bersyukur sekali ya, karena kami sadar siapa kami ya. Kami sadar bahwa lisan kami yang belum baik, hati kami yang belum bersih kan? Akal kami yang tidak cerdas yang dibayangkan ya. Kemudian kami berharap anak-anak yang istimewa di semua sisi mereka. Tentu apa yang sudah didapatkan itu sudah melebihi yang luar biasa. Tapi kami mohon pada Allah agar kami diizinkan untuk meminta lebih dari ini semuanya ya, di tengah kekurangan kami. Karenanya kami mengaku atas segala kekurangan yang ada. Dan mudah-mudahan Allah SWT memberkahi kebersamaan kita dalam mendidik generasi kita ini. Dan mari kita tutup dengan berdoa pada Allah SWT. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan kita, keluarga kita sebagai ahli Al-Quran yang kelak akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, Iqra wartaqi warattil kama kunta turattil fid dunya fa inna manzilaka akhir ayatin taqra'uha. Bacalah, tartilkan, dan naiklah derajatmu di surga, derajat demi derajat. Tartilkan, sesungguhnya derajatmu di akhir ayat yang kau hafal dan kau baca. Mudah-mudahan Allah SWT berbuat kita di surga Allah SWT dengan Al-Quran kita. Dan mudah-mudahan generasi kita lah yang menjadi harapan
atas carut marutnya negeri ini dan bahkan dunia, karena mereka adalah ahlullahi wa khassatuh, mereka adalah keluarganya Allah dan orang-orang yang khusus di sisi Allah SWT. Datuk dengan doa Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah ya rabbana lakal hamd wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma inna nas'aluka wa nashhadu annaka antallahu la ilaha illa antal ahadus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma anta rabbuna la ilaha illa anta khalaqtana wa nahnu 'abiduk wa banu 'abidik wa banu imaik. Nawasina biyadik madin fina hukmuk adlun fina qada'uk. Nas'aluka Allahumma bi kulli ismin huwa lak sammaita bihi nafsak aw anzaltahu fi kitabik aw 'allamtahu ahadan min khalqik wa ista'tharta bihi fi 'ilmi al-ghaibi 'indak an taj'ala al-Qur'ana al-'azima rabi'a qulubina wa nura sudurina wa jala'a ahzanina wa dhahaba ghumumina wa humumina. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ij'alna muqimis shalah wa min dhurriyyatina rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma aslih syababal muslimin. Allahumma aslih syababal muslimin. Allahumma aslih wulata umuril muslimin. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina wa dunyana allati fiha ma'ashuna wa akhiratana allati ilayha ma'aduna. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Kami berterima Allah mohon atas salah kurangnya. Subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.